Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kajian pada kali yang berbahagia ini mengangkat sebuah tema yang sangat penting bagi kita sebagai seorang muslim. Yaitu tema kita berjudul efek haram. Efek dari memakan, mengonsumsi yang haram, memakai yang haram, menempati sesuatu yang haram. Sesungguhnya kajian ini adalah kajian sebagai bahan untuk kita bersama muhasabah, introspeksi diri, bukan untuk menghukumi orang lain. Kita lihat hari ini, apakah kita termasuk orang-orang yang di dalamnya? Kita lihat hari ini jemaah sekalian, fenomena yang terjadi. Apakah kita termasuk di dalam ataupun tidak? Bagaimana hari ini orang mendolimi orang lain, menipu teman, menipu atasan, menipu anak buah, menipu guru, menipu tetangga, melakukan sesuatu yang kadang tidak masuk akal kita. Pertanyaannya, kok bisa? Kok tega? Di mana naluri sebagai seorang manusia tidak perlu jadi muslim? Ini semua fenomena-fenomena yang terjadi pada hari ini jemaah sekalian. Bahkan lebih daripada itu, membunuh, memutilasi. Subhanallah. Apa yang terjadi sebenarnya pada hari ini? Bahkan ada hadis Nabi Muhammad SAW dalam riwayat At-Tirmidzi. Memang hadis ini dhaif tetapi dikuatkan dengan riwayat yang lain sehingga hadis ini disebut dengan hadis sahih li ghairihi atau hasan li ghairihi. Di mana Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah meriwayatkan, yakhruju fi akhiriz zaman rijalun yakhtiluna ad-dunya bid-din. Nanti akan muncul di akhir zaman di mana beberapa orang akan mencari dunia dengan amalan agama. Jadi mencari dunia dengan amalan agama. Yalbasuna libasi juludad da'ni minal lini. Mereka bahkan memakai pakaian di tengah masyarakat, di tengah manusia dengan pakaian kulit kambing yang lembut. Di zaman dahulu pakaian kulit ini pakaian yang menggambarkan orang yang sangat miskin, orang yang sangat sederhana, orang yang zuhud, bukan pakaian yang mahal sebagaimana hari ini. Ini kita pahami di zaman dahulu. Sehingga begitu sederhananya orang kelihatan dawahirnya, seakan-akan alu agama, alu surga lah begitu. Masya Allah. Kemudian hadis ini Rasulullah melanjutkan, alsinatuhum ahla minas sukar. Bahkan lisannya begitu manis ketika berbicara dengan siapapun, bahkan lebih manis daripada gula. Masya Allah. Tetapi qulubuhum qulubud da'aib atau di'ab. Tetapi hati mereka hatinya seperti hati-hati serigala. Na'udzubillahi min dzalika. Doahirnya Masya Allah nampak alu agama. Ciri-ciri agama ada semua secara lahiriah, tapi hatinya bahkan lebih parah daripada hati serigala. Masya Allah. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakallah. Ini fenomena yang terjadi di akhir zaman. Ini fenomena yang terjadi di akhir zaman. Jadi banyak orang menjual agama atas nama menjual agama untuk cari dunia atau mencari dunia dengan menjual agama Allah Subhanahu wa taala. Kita bertanya-tanya apa sebabnya? Orang kok berani menjadi perampok akhirat? Berani merugikan masyarakat sekian banyaknya. Padahal Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau dilantik menjadi khalifah pengganti Abu Bakar As-Siddiq, dalam pidato yang pertama, satu di antaranya adalah apa? Demi Allah, seandainya di pinggiran sungai Efrat yang ada di Irak, beliau sedang berada di Madinah, ada anjing dalam riwayat, ada unta dalam riwayat, manusia yang masuk ke lubang yang di jalan dan mati, maka Umar yang akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jalan itu tanggung jawab negara, berlubang yang bertanggung jawab adalah pemerintah. Ketika lubang itu dibiarkan, masuklah makhluk Allah apapun dia, maka yang diminta pertanggungjawabannya adalah seorang pemimpin. Dan hari ini jemaah sekalian, orang begitu sangat mudah menggampangkan mendolimi orang lain, bukan hanya satu dua orang. Masya Allah. Ini fenomena yang terjadi. Yang jadi pertanyaan, apa sebabnya? Tentunya ini tidak terjadi begitu saja. Ada sebab-sebab. Nah, untuk menjawab ini semua, maka bahasan pada hari ini insya Allah akan menjawab itu semuanya. Kenapa orang begitu beringas, begitu sangat luar biasa melakukan perbuatan-perbuatan yang terkadang tidak masuk akal. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakallah. Ajaran Islam adalah ajaran rahmatan lil alamin. Ajaran yang suci dan murni. Ajaran yang thayyib. Dan dalam hadis Allah itu
thayyib, maka tidak menerima kecuali yang thayyib, perkara yang baik. Sehingga makan minum pun harus yang baik, sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai manusia, makan dan minumlah, makanlah yang di bumi ini yang halal dan thayyibah. Jangan mengikuti langkah-langkah syaitan, karena syaitan itu adalah musuh bagi kalian yang nyata. Tetapi jemaah sekalian, fenomena yang terjadi sebagaimana tadi di awal disampaikan, Nabi Muhammad telah menubuahkan hampir 15 abad yang lalu. La ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadal mal aminal halalin amin haramin. Akan datang suatu masa nanti di mana manusia tidak lagi mengindahkan, enggak peduli lagi dari mana mereka mendapatkan harta, apakah dari jalan atau barang yang halal atau yang haram. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini jemaah sekalian hampir 15 abad yang lalu disabdakan oleh Nabi Muhammad, dinubuahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, dan hari ini faktanya, fenomenanya nampak terjadi. Semoga kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan yang sangat tercela tersebut. Karena perkara yang haram, perkara yang lawan ibadah halal dan thayyibah adalah perkara yang haram, tidak ada barokahnya, sebagaimana direwatkan kepada seorang imam. Al-Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, wa qalilu minal halali yubarik fih wal haramul katsir yadhabu yamhaquhu Allah taala. Sedikit tapi halal, Allah berikan barokah di dalamnya. Hidupnya tenang, sehat, tetap dekat kepada Allah, mudah beribadah. Tetapi haram katsir, keharaman yang banyak walaupun kuantitasnya banyak, yadhabu, akan hilang, wa yamhaqahu Allah taala, hilang barokahnya dan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya jemaah sekalian, maka wajib bagi setiap kita memakan, minum, mengkonsumsi, memakai yang halal, bukan yang haram. Haram itu ada dua. Haram karena zatnya, atau haram karena proses mendapatkan benda tersebut. Yang pertama, haram zatnya. Bendanya memang haram dari awalnya, dari semula jadi diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti daging babi, daging anjing, bangkai dan seterusnya. Itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu dipertegas oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayatnya, di antaranya surat Al-Baqarah ayat 173. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah faman yutturra ghaira bagin wala 'adin fala isma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan ke atas kalian, wahai manusia, wahai orang-orang Islam, khusus umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang pertama al-maitah, yaitu bangkai. Yang dimaksud adalah bangkai yang bagaimana? Bangkai yang asalnya adalah hewan yang halal sebenarnya, tapi mati dia tidak sempat disembelih, walaupun asalnya halal, tapi karena mati tanpa disembelih secara syar'i, maka dia menjadi haram. Apalagi memang dari awalnya haram. Ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wadam, dan darah. Darah itu haram yang mengalir, yang orang hari ini menamakan dengan marus. Marus itu haram karena ternyata menurut penelitian secara ilmu kesehatan, di dalamnya terdapat berbagai macam penyakit, sumber-sumber segala penyakit. Maka diharamkan oleh Allah, karena sesungguhnya ketika Allah mengharamkan segala sesuatu, itu ada manfaatnya bagi siapa? Bagi kita, jasmani kita, rohani kita, dunia kita, dan akhirat. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah apa? Walahmal khinzir, daging babi diharamkan oleh Allah. Ternyata dalam penelitian jelas, karena di dalam daging babi terdapat cacing pita yang tidak bisa dimatikan dengan apapun, makanya Allah haramkan. Yang keempat, wa ma uhilla bihi li ghairillah bih, dan yang disembelih dan menyebut bukan nama Allah, itu haram hukumnya, walaupun asal hewan tersebut adalah halal. Kita menyembelih sapi,
disembelih atas nama selain Allah Ta'ala itu hukumnya haram, karena menyembelih itu adalah ibadah, dan ibadah hanya diniatkan karena Allah. Ketika kita menyembelih sesuatu diniatkan bukan karena Allah, maka itu menjadi haram dari awalnya. Nah, ini adalah contoh ya hal-hal yang memang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari awalnya sudah haram ya. Kemudian dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menerangkan tentang hal-hal yang sudah diharamkan dari semenjak awal. Memang haram secara zatnya, haram bendanya. Dalam riwayat Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kulli dinabin minas sibai wa an kulli di makhlabin min at-tayr." Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang. Dalam riwayat ini, riwayat yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang memakan setiap binatang buas yang bertaring dan setiap jenis burung yang mempunyai kuku yang mencengkeram yang digunakan untuk menangkap hewan lain. Ini diharamkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Syarah Muslim mengatakan, qala ashabuna al-muradu bidin nabi ma yutaqawwa bihi wa yustad. Yang dimaksud oleh Al-Imam Nawawi, beliau mengatakan menurut madhab kami ya, yang dimaksud dengan hewan yang punya nab, yang punya taring adalah yang digunakan untuk berburu, atau taring tersebut digunakan untuk memangsa hewan lain saat dia sedang berburu. Nah, dalam hal ini termasuk di dalamnya juga anjing ya, termasuk adalah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan dagingnya, liurnya saja itu termasuk najis mughaladah, najis yang berat yang tidak bisa hilang, dianggap suci setelah dicuci sebanyak 7 atau 8 kali. Dalam hadis yang lain, 1 diantaranya harus dengan tanah, baru dianggap suci dan bersih. Kenapa? Karena penuh dengan penyakit. Taib. Itu adalah haram, definisi haram, di mana keharaman tersebut dari zatnya, dari bendanya memang sudah diharamkan berdasarkan nas Al-Quran atau sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, adalah haram karena prosesnya. Proses untuk mendapatkan benda itu. Bendanya bisa jadi tadinya adalah halal, tapi karena proses untuk mendapatkan hal tersebut, maka menjadi haram. Seperti apa contohnya? Seperti firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tadlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nas bil itsmi wa antum ta'lamun. Allah taala mengatakan, janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil, dengan cara yang tidak benar, dengan menipu, dengan mengkorupsi, dan menggosok, merampas, ya, dan lain sebagainya. Tidak boleh, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah larangan daripada Allah. Bisa jadi harta itu memang halal, tapi caranya dengan menipu menjadi haram, caranya dengan menggosok menjadi haram, ya, menjadi haram. Maka ini semua adalah efek. Ya, dan kalau kita konsumsi ini semua akan memberikan efek yang buruk kepada kita, kepada semuanya. Semoga Allah jaga kita semuanya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Lalu apa efek mengonsumsi harta haram? Dimakan dan diminum, dipakai atau ditempati, ya, atau ditempati dan seterusnya. Apa efeknya dari hal yang haram? Haram yang tadi, haram zatnya haram, atau karena proses itu menjadi haram karena menipu dan seterusnya. Para ulama mencoba menulis, membuat talkhis, ya, membuat beberapa kesimpulan, dan Al-Fakir mengumpulkan dari catatan para ulama, minimal di sini ada 11 efek buruk yang luar biasa, dan 11 ini bukan batasan, tapi itu yang bisa dikumpulkan oleh Al-Fakir. Mungkin bisa lebih daripada ini, tapi minimal ada 11 hal. Yang pertama adalah apa? Orang yang makan perkara yang haram,
dia sesungguhnya telah menentang Allah dan telah telah melakukan kedurhakaan terhadap Allah dan Rasulnya, dan dia telah mengikuti langkah-langkah syaitan. Na'udzubillah min dzalika. Sebagaimana tadi telah disebutkan ayatnya pada bahasan yang sebelumnya. Ini Allah tegaskan dalam hal ini pada surat Al-Baqarah ayat 168. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai manusia, makan apa yang di bumi yang halal dan thayyib yang baik. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan, jerat-jerat syaitan, tipu daya syaitan. Kenapa? Innahu lakum aduwwum mubin. Karena syaitan adalah musuh bagi kalian yang nyata. Jadi musuh kita adalah syaitan. Kapan kita akan mengikuti jejak langkah syaitan? Jika kita mengonsumsi, makan dan minum, memakai, menempati sesuatu yang tidak halal dan tidak baik. Berarti orang yang mengkonsumsi, memakai sesuatu, benda, barang, makanan, minuman yang tidak halal dan tidak baik, dia telah menentang Allah. Dia telah menentang Allah dengan jelas. Karena firman di sini adalah makan dan minum yang halal dan thayyibah. Ketika kita tidak mau, berarti telah menentang Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau taat kepada Allah. Syaitan itu, iblis, dulu namanya adalah Azazil. Satu perintah tidak ditaati oleh Allah, dilaknat oleh Allah sampai hari kiamat, dan dia makhluk yang paling buruk. Hanya satu perintah yang dia tolak, yang dia langgar, untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam sebagai bentuk penghormatan, tapi dia aba wastakbara, dia menolak dan dia sombong. Wa kana minal kafirin, Allah jadikan dia sebagai makhluk yang kafir, padahal dulu makhluk yang mulia, dulu tempatnya di langitnya Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan jemaah sekalian, satu perintah. Kalau kita makan yang haram, sudah dipastikan haram itu sesuatu, bendanya memang haram atau caranya yang tidak benar, itu berarti telah menentang Allah Subhanahu wa taala dengan terang-terangan, dan berarti kita telah menjadi pengikut syaitan. Kenapa? Terperangkap dalam perangkap syaitan. Na'udzubillah min dzalika. Semoga saya dan kita semua diselamatkan oleh Allah taala di pada poin yang pertama.